tahu saudara meninggal tahun 2008 kan kamu saudara 2010 ya? Itu kan cerita saya. Iya enggak, saya tanya apakah diceritain bahwa meninggalnya tahun 2008? Oh enggak. Cuma kita Andrew umur 1 tahun 9 bulan. Ya, meninggalnya tahun 2008. Terus tadi cerita Angelin pada saat saudara saksi itu kan umurnya 4 tahun ya? Ketemu itu waktu saudara tinggal di situ. Ya, sekitar 4 tahun 5 tahun mau masuk TK. 4 tahun 5 tahun Ya, masuk TK. Mau masuk TK? Iya. Nah tadi saudara saksi punya dua kan? Punya. Kalau umur 4 tahun 5 tahun, kalau mau main keluar tanpa ada yang ngawasin, kira-kira saudara saksi ini kan kecil banget 4 tahun 5 tahun. Ya iya di situ kan rame. Enggak keluar rumah kan dari saudara bilang pokoknya 5 menit enggak di dalam di bawah pengawasan udah diteriakin. Kecil kan. Nah kalau anak umur 4 tahun 5 tahun keluar pagar tanpa ada yang ngawasin, Enggak keluar pagar Pak, keluar sih halaman, enggak pernah ada pintu gerbang itu enggak pernah. Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi keluar lagi Pak. Sampai itu macam dari keluar itu pasti dicari sama ibu dari. iya. Emang ada babysitternya? Ada yang jagain selain Bu Dewi yang jagain? Nggak ada kan? Ya. Umur 4 tahun itu masih minum susu. Waktu itu saudara saksinya masih minum susu. Minum susu ya. Minum susu ya. Sering minum susu. Iya. Banyak. Ini bukan susu. Ya, Bukan makanannya susu. Iya 4 tahun itu masih minum susu kan? Ya minum susu ya udah makan nasi Pak. Iya. Tapi juga minum susu kan? Iya. Banyak susunya. Dia makan sendiri kalau dia Iya. lapar. Di kulkas ada persediaannya ada susunya. Iya. Iya saudara. Gimana? Saudara saksi dia ada persediaan susunya. Ada. Terus tadi bicara soal TK ya, sebelum TK jadi saudara saksi masih dapat Angelin berapa di TK? Kan saudara ada di TK. Setelah Angelin TK berapa bulan kalau saudara saksi tidak? Tidak. Ya, saudara saksi kan tadi bilang pada saat masuk TK saudara ada. Berapa lama setelah si Angelin masuk TK baru saudara tinggal? Mereka masuk 4 bulan. 4 bulan ya. Selama 4 bulan itu saudara yang nomor? Tidak mesti Pak. Tapi sering saya senang, saya kan ada motor. Jadi Angelin itu paling senang kalau saya keluarnya motor, langsung dia di depan. Jadi kalau pagi-pagi itu ini apa? Saya antar kalau saya tidak itu tidak ini itu ya saya ada waktu saya sama saya pergi. Nanti pulang juga saya tidak punya stay. Itu kalau saya bangun saya pulang gitu. Pada saat tante naik motor dilarang nggak sama saudara? Yang nyetir biarin aja jalan ya. Gimana Pak? Pada saat tante saksi tante TK itu dilihat sama ibu mereka. Jadi Dilarang kalau saya terus biarin aja jalan kaki. Nggak pernah ada. Bu Dewi percayanya kan sama saya Pak. Percaya banget ini dulu. Ya. Terus kucing, ada kucing di rumah. Si Angelin suka nggak sama kucing-kucing? Suka main nggak? Ada kucing. Ya. Suka main sama kucing nggak? Angelinnya? Ngeliatin maminya masih makan kucing ya. Lihatin. Angelin sendiri kalau main tidak kucing dulu. Enggak ada. Nggak pernah lihat. Hanya ngeliat maminya Ya. ngasih makan. Tadi bicarakan saya ini saudara Sulaimannya memang meninggal. Pertanyaan saya, cuman catatan saya dicubit lihat sekali, dipukul di mata sekali, Gimana Pak? dipukul di mata, pantas kan? Kan tanya tadi dipukul di mana? Di mata. Ya. Dipukul di mata sekali. Selain itu hanya teriak-teriak marah kalau tidak ada di hadapan ibu
hubungan betul itu. Jadi selama dari bulan Februari sampai November lead to lead sekali, pukul pantat sekali, selebihnya teriak-teriak. Umur berapa tahun ya? 4 tahun, 5 tahun mau sekolah. Terus tadi mengenai ikan ya, kan ditanya ikan itu ikan yang bagus apa enggak kan ditanya, terus anda jawabnya kan nggak tahu. Itu ikan beli di pasar atau beli di makanan hewan, toko makanan hewan Di pinggir pantai. di pinggir pantai, jualnya ada tulisan toko makanan hewan atau nggak ada sama sekali. Jadi ikan itu sebenarnya dijual buat dibeli umum atau khusus untuk makanan hewan? Ya tergantung yang beli Pak. Mau dimakan oleh orang bisa, tidak bisa. Betul, tergantung orang yang beli. Tapi ikan yang dijual di pasar itu nggak ada tulisan toko makanan hewan. Nggak ada. Ada juga toko makanan hewan dibeli khusus untuk makanan hewan. Kalau ini belinya di pasar pinggir pantai, bisa dimakan manusia. Kalau punya peliharaan ya bisa makan hewan juga. Terus tadi Angelin yang ciumin butir terus, itu kalau melihat anak ciumin butir itu ciuman seorang ibu pada restoran kepada ibu atau di mana? Saudara perempuan itu Iya. wah sayang banget nih. Dia seorang anak ke ibunya, sayang ya sama ibunya. Dia kepengen disayang juga gitu loh. Jadi si Angelin memang sayang sama ibunya. Mandiin, saudara juga pernah mandiin. Jadi juga Tahu ya, ibu, karena ibu yang dipercaya betul. Waktu di situ, waktu lihat KTP dari pelakwa ini, KTP-nya apa ada? ya Indonesia. Bukan, ada warga Bali, ya itu kan kebangsaan. Ada Bandung, ada Jakarta. Bekasi mana daerah? Pondok Gede. Pondok Gede ya, itu kelihatan berbeda. Terus mengenai puntung rokok, ini kan ditanya saya, puntung rokok di luar kamar ya posisinya? Iya. Di dapur. Enggak di luar Di luar kamar. Waktu saudara tinggal di situ, tadi ada beberapa orang yang saudara sebut, ada Pak Ali, Bayu, ada banyak ya waktu saudara datang tinggal di situ banyak. Penuh dulu. Penuhnya. Cowoknya ada berapa? Cowoknya Adam, si Ali, Bayu, terus orang Kupang atau orang Flores itu ya. Cowoknya ada lebih dari 4. Ya. Kalau dari Bayu dia ada mau Merokok. baju nggak digosok. Saya suka menangani puteri tak gosokin bajunya dulu. Nggak usah saya listriknya gitu. Oh gitu. Jadi memang waktu berada di TK baju nggak digosok. Terus tahu nggak sih itu ada teman TK-nya, ada teman TK. Iya, itu Kak. Jadi saya waktu ngantri Angelin sekolah, Angelin itu kan orangnya bersekali Kak. Iya. Jadi saya ada teman-temannya. Jadi pas sudah masuk kelas itu saya panggil teman-temannya itu, nih kenalan ya, Angelin. Namanya siapa? Ya, saya ada 5 anak. Ini titip jalan nanti main ya, main sini. Iya. Saya bilang gitu. Terus dia, saya ngantri lagi, saya intip. Iya. Sebelum dia pulang saya intip. Itu Angelin saya itu anaknya antemnya kan datang ke dia kalau Kabur ya. jadi penonton, jadi dia nggak bisa nggak mau bergabung Nggak mau bergabung. dia kelihatan nggak bisa Di dekat di pagi-paginya. Soalnya sebenarnya keterangan
Jadi apa tidak menurut ibu ya? Kenapa ada satu kemerdekaan namanya Helek? Nggak kenal ya. Ibu berapa kali sih sebenarnya ngantar beliau ketemu sama teman-teman di TK? Di TK? Ya, saya lupa nggak dihitung lah. Tapi saya nggak tahu namanya satu-satu. Tapi kalau yang ngajarnya tahu. Oh, lupa ya. Ya, orang tuanya juga kenal. Sudah 4 tahun ya? Ya, orang tuanya itu ini anaknya ibu ini saya tahu semua. Terus tadi ada satu nih, saya mau menjelaskan kucing saya, ya kan? Lebih sayang kucing sama daripada lele. Apa tuh? Kenapa dia bisa sampai kesimpulan situ ibu? Lebih sayang kucing daripada lele. Ini kalau kucingnya sakit ibu tadi bawa ke rumah sakit. Tapi kalau yang sakit dibeliin obat sendiri, gitu. Nggak dibawa ke dokter. Saya belum pernah lihat yang dibawa ke dokter. Oh, jadi kalau kucing dibawa ke rumah sakit, ya. Kalau yang lele dikasih obat sendiri. Pernah nggak selama ibu saksi tinggal di sana sakitnya berhari-hari? Oh, yang lele tidak main lagi, berhari-hari berminggu-minggu. Enggak, itu ya itu pernah kok ibu tidak? Iya, pernah ya. Pernah nggak sakitnya seminggu sebulan gitu? Enggak. Luar dari apa itu? Hah? Enggak. Nggak pernah. Berikutnya kucing mau menang sendiri. Itu gimana itu? Kalau bisa ada kesimpulan? Ada satu yang jahat kucingnya mau menang sendiri, punya sendiri. Iya. Gimana tuh kucing bisa menang sendiri? Ini apa namanya? Memang nakal, jadi tidak tahu kucingnya namanya lupa aku gitu. Jadi suka jahatin itu saudara kucing itu. Jadi tak lihat ada itu. Bisa berani. Oh, jadi kalau kucingnya nakal gitu ya? Kalau nggak nakal bisa ya? Iya. Sayang banget kucing sama kucing. Kalau kucingnya sakit nangis, apalagi kalau mati jadi pasti nangis. Iya. Sama hewan sayang, manusia enggak. Ya enggak begitu Pak gitu. Cuma saya cuma bagi cara yang jadi itu saya kucing enggak semua. Dari saya sebenarnya cukup. Oh ini juga. Ya. Saudara saksi ini sekolahnya dari mana? Saya SMK Pak. SMK Pak. Jurusan apa? Jurusan Geraha. Apa? Geraha. Geraha. Ya. Bukan kedokteran hewan. Bukan psikologi. Bukan. Baik. Saudara saksi cerita tadi kan aku tanya tentang rumah Pekanbaru yang dialami. Ibu tadi pernah cerita nggak rumah itu kapan dibeli? Nggak pernah ya. Cerita nggak kenapa rumahnya mau dijual? Jadi punya utang karena. Oh, punya utang untuk bayar utang. Ya. Utang ke siapa? Itu mau nebus itu perhiasannya yang sekilo itu Pak. Sekilo. Perhiasan apa yang sekilo? Ya dari sini saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Campur semua. Itu cerita. Tadi kan saksi banyak banget menerangkan, menceritakan hal-hal yang menurut saksi ini diceritakan oleh ibu dari kepada saksi. Itu selain saksi yang datang siapa lagi sih? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya bukan mau dengar saudara saksi mendongeng di sini. Saya pengen dengar apa yang saksi lihat benar alami kan? Tadi saudara saksi bilang punya kakak angkat siapa namanya? Rudi. Masih ada hubungan saudara nggak? Saya dulu waktu masih ada hubungan saudara nggak? Pak tidak ada. Umur berapa Rudi? Umurnya 50, seumur sama saya. Berapa? 56. Oh, 56. Sudah menikah? Ya? Sudah menikah. Punya anak. Di mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kalau saksi punya anak juga? Anak. Berapa? Satu itu berapa sekarang? 23. Oh, 23. Waktu saksi kembali untuk tinggal di Sedap Malam, bersama Rudi juga nggak? Iya. Oh, di situ ada berapa kamar kos? Tadi saudara saksi tolong dibilang berapa kamar kos tadi di Sedap Malam? Ada berapa anak kos? Kamar? Oh, ada
waktu saudara saksi datang sama Rudy, ada berapa kamar yang kosong tidak berpenghuni? Yang di bawah penuh, Ya. di atas kosong. Terus saya sementara tinggal di atas. Tinggal di atas. Terus kalau saya pakai air sudah diganti bakteri terus pindah ke bawah. Pindah ke bawah. Ke yang mana? Pindah ke kamar yang ke mana? kamar satu. Kamar satu. Di sebelah kamar saksi siapa yang tinggal? Dulu sebelum Neng itu orang Lombok, tapi dia disebut sama bakteri terus dia dipanggil polisi terus dia pergi. Kalau GPK itu adalah kamar yang sebelah. Nomor 3 dari saya, Pak. Oh, nomor 3 sama saksi ya. Kalau Rudy di kamar yang mana? Sekamar sama saya. Oh, sekamar. Rudy tinggal berapa lama di situ? Ya. Tinggal berapa lama Rudy di Sedangala? Tinggal apa, Pak? Tinggalnya berapa lama? Ya selama saya di situ. Oh, berapa? Baik. Kalau jadi nggak pernah pulang ke Jakarta Rudy? Ya. Rudy nggak pernah pulang ke Jakarta selama saksi di sana. Setelah itu ya dia terus dia jadi baik kan, Pak. Oh. Jadi terus itu suka ke Jakarta, anaknya dari sini ya pindah-pindah. Tadi kan saudara saksi bilang ketika saudara saksi pernah mencoba berjualan ya di Sedangala itu di salah satu ruangan di rumah Bu Deni ya. Ya. Itu mulai kapan? Jualannya. Iya. Saya tinggal di situ langsung jualan. Oh, langsung jualan. Langsung jualan. Kegiatan saudara saksi sehari-hari bangun jam berapa sama tinggal di sana? Jam 3:30. Setengah 4. Kemudian? Tidur jam 12 malam. Iya, kemudian setengah 4 bangun ngapain? Masak. Ya semuanya saya jual. Mulai jualan jam berapa? Mulai jualan ya sematangnya, Pak. Kalau pagi-pagi jam 7 udah matang ya. Langsung jualan. Oke. Kalau jualan sampai jam berapa? Enggak terbatas sampai malam. Sampai malam. Kalau dagang ditungguin nggak sih dagangannya atau ditinggal-tinggal? Ya ditungguin sama kan jajaran sama ada budaya itu kami tungguin nanti ada orang beli ya. Oh, gitu. Ditungguin. Ditungguin sampai malam. Ya. Biasanya tutupnya jam berapa dagangnya? Jam 9 Jam 9. Jadi sudah saksi dari pagi nungguin dagangan sampai malam. Tapi kok bisa sering mandiin ini? Ya. Lah kan gitu, Pak. Iya. Oh, mandiin. Ya kan saya kan jualan di situ kan ada orang Sunda. Jadi kalau saya lagi mandiin Angelina lah itu saya titipin sama dia. Terus kan saksi bilang nganter dari awal, bahkan awal TK Angelina itu saksi yang nganter. Nama TK-nya TK apa? Saya lupa, Pak. Oh, lupa. Guru TK-nya siapa namanya? Saya nggak tahu, tapi kalau ketemu wajah saya dia tahu. Kepala guru TK-nya laki-laki atau perempuan? Laki-laki kepalanya. Kepalanya laki-laki. Guru TK-nya Perempuan. kepala sekolah TK-nya siapa namanya? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Karena saya kan cuma nganter, Pak, tapi brosur yang waktu pendaftaran itu dari saya kasih dua sama orang Sunda di situ. Dari ini gitu. Yang mendaftarkan ke TK siapa? Ibu Dewi. Dewi. Yang nganter pertama kali saya. Ya, soalnya kalau kepala sekolah TK-nya bilang ibu justru. Biasanya cuma Bu Dewi yang nganter. Ini omongan kepala sekolah. Ya, nanti Udah, ya. saya belum bertanya. Saudara saksi, kamar kos tadi saudara saksi bilang bayar. Papa saudara saksi jualan bayar nggak? Enggak. Yang dijanjikan nggak usah bayar itu tempat jualannya atau tempat tinggal saksi waktu awal dulu? Tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya bukan tempat jualan. Ya, jadi pagi ini itu untuk saya. Oh, karena kalau dulu ya, saudara saksi bilang tempat jualannya. Dia dijanjikan tidak usah bayar. Itu di yang mana? Yang pavilion. Iya. Yang pavilion itu kan ya sebelum ditempatin orang, Pak, dijanjiin untuk saya semua. Gitu. Tapi modalnya putaran uangnya dari saya, nanti hasilnya dijual. Itu berapa lama setelah dijanjiin itu di saksi dan kesedarannya? Ulangin, Pak. Kan dijanjiin nanti usaha tempat dari saya, modal dari saksi, nanti mungkin bayar. Itu kan ngomong.
Itu ngomong itu kapan? Tahun 2011 kita sejak Benar, tahun 2011. sejak itu Pak, sejak dari tahun 2010 ketemu itu dari sering nelpon setiap hari sampai tahun 2011. Tahun 2011. Saksi datang ke sana tahun 2012. Oh, lama juga ya berarti ya. Wajar tempatnya kita kebetulan sekolah. Terus tadi saudara saksi bilang Ibu Teri kalau menghubungi kos yang lain kalau telat suka marah-marah. Saksi pernah telat atau ya? Pernah. Pernah. Kenapa marah? Enggak. Enggak. Oh, enggak. Jadi yang lain aja yang dimarahi Ibu enggak ya? Tadi saudara saksi juga bilang Ibu Teri kalau menjadi suara keras, teriak. Itu teriaknya sekencang apa? Kayak tetangga dengar nggak? Ya anak kos kan tetangga. Enggak, tetangga sebelah rumah ini kan ada satu rumah. Jauh. 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 Oh, gitu. Saudara, kalau sebelah rumah Ibu Teri siapa namanya? Gimana? Saudara tetangga sebelah rumah Ibu Teri siapa? Enggak kenal. Enggak ada yang kenal. Kiri Itu kanan, kenal tapi udah pindah. kiri kanan nggak ada yang kenal. Tahun 2012 deh, waktu selama saksi tinggal di situ. Kenal tapi sekarang Ini sebelahnya ini siapa namanya? nggak tahu, saya nggak kenal. Sebelah kanan? Sebelah kanannya itu saya lupa namanya, tapi saya kenal punya anak seumurin diri. Punya anak. Siapa nama anaknya? Lupa Pak. Jual apa dia yang di sebelah itu? Jual apa itu dulu pasti baru-baru buka itu jual kopi gitu, apa namanya susu, jadi minuman itu sama buat hari-hari. Itu dia tetangga itu nempel ke kamar kosan atau nempel ke yang bagian rumah yang ditinggali Ibu Teri? Jauh. Nah, yang bersebelahan temboknya siapa? Yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Yang saudara saksi kenal? Oh, itu jauh dari rumahnya Bu Teri, jauh dari kamar saya, Pak. Jadi Ya. kita keluar sendiri. Bukan, ini kan rumah. Ini rumah lagi. Ini siapa yang satu tembok ini? Saya nggak kenal. Karena kalau yang di sebelah sini yang kenal juga siapa? Nggak tahu namanya, tapi dia kenal banget sama saya. Oh, kenalnya. Tadi saksi bilang kalau Ibu Teri ini nggak lihat dari 5 menit langsung cari. Kita bilang awas aku bisa diperkosa sama tukang. Emang ada tukang gitu? Nggak ada, tapi Bu Teri ngomong gitu. Oh. Itu Engel waktu itu umur berapa? Umur 4 sampai 5 mau sekolah. Itu kalau yang kos di sana itu semuanya kerjanya apa sih? Kalau siang pada pergi atau tetap di kosan? Ada yang di kosan, ada yang pergi. Oh gitu. Jadi kalau siang itu ramai apa tadi di dalam rumahnya itu? Nggak sepi lah. Sepi ya. Ibu anak ibu waktu umur 4 tahun ibu biarin tanpa ada yang jaga ibu nggak bisa lihat ya? Gimana udah Mbak? Waktu anak ibu umur 4 tahun kalau nggak ada yang jaga ibu tidak lihat, ibu cari kan? Ya cari. Oh tadi saudara saksi bilang ada banyak kucing ibu dari piara kucing di Jakarta, kucing di Kota Malang. Ada nama-namanya. Kalau di Inggris tahu nggak sih nama-nama kucing itu? Tahu semua. Tahu semua. Dari umur 4 tahun udah hafal nama kucing itu. Yang ada 20 itu. Ya, nggak 20 sih Pak, ini sudah malam itu 10 lebih. Ya, tapi hafal namanya yang 10 itu. Hafal ya. Tapi nggak semua kan dikasih nama. Oh. Yang paling lucu aja. Yang paling lucu. Saudara saksi pernah lihat yang jadi main sama kucingnya dipeluk? Nggak. Nggak pernah. Berarti saksi nggak pernah lihat ini. Nggak itu. Tapi ini Angel ya? Ya. Angel itu benar ya? Nggak pernah. Kalau waktu TK ini seragamnya warna apa? Biru. Biru. Tanah. Ya tapi nggak ada Pak. Jam berapa masuk TK-nya? Masuk TK-nya jam 7 lewat. Jam 7 lewat.
Tadi saudara saksi bilang Angel itu suka cium-cium di materi ya. Saksi suka dicium juga nggak Angel? Gimana? Saksi pernah cium Angel juga? Iya. Sering? Suka juga? Iya. Oh. Soalnya saya suka cium dia Pak. Oh, saksi yang suka cium Angel. Saya yang cium Angel. Oh, gitu. Jadi Angel itu sama dengan saya tinggal di kamar sampai gitu dia suka ini. Dia pernah ada itu lagi sama. Nggak mesti Pak, kalau dia kadang siang, kadang malam gitu. Jadi nggak mentok tuh. Padahal saudara saksi lagi jaga dari tapi di kamar. Ya, kalau lagi kayak lagi nggak jualan gitu Pak. Kalau lagi nggak jualan, ada libur-liburnya juga jualannya. Ada libur-liburnya juga emang jualannya. Kadang-kadang ya gitu. Oh, kadang-kadang. Tapi pada waktu itu ya, kalau pas ada waktu itu saya nggak jualan kan jadi lagi kamar itu kalau nganterin saya itu dia itu minta didongengin. Minta didongengin. Baik. Tapi keluar dari rumah Ibu Ter ini baik-baik atau ada hidup? Baik-baik. Saya pamit. Saya tapi saya pamit baik-baik. Karena saya bilang ke kamarnya itu kalau anak kos yang pindah nggak pernah dibersihin. Kalau kamar saya kembaliin. Baik-baik. Itu juga baik-baik Pak. Tapi pernah ada dengar nggak sih sama Ibu Ter? Nggak ada, saya nggak pernah ada masalah. Nggak ada. Pernah ada rasa kecewa? Nggak pernah. Saya jadi Pak. Ibu saksi kesel nggak waktu itu katanya mau gratis, terus ternyata disuruh bayar? Kan nggak kecewa juga. Nggak sama sekali. Baik, sebentar. Saudara saksi waktu di polisi di BAP kan diperiksa, sebelum diparah nggak saksi tiap malamnya? Ditanda tangan ya terakhir. Sebelum ditanda tangan dibaca yang baik dulu kan? Udah benar belum isinya semua? Ya saya pikir ya benar. Benar. Baik, sebentar saya bacakan ini biar apa saudara saksikan. Tanggal 3 Juli, poin 15. Pertanyaannya, apa alasan saudari keluar dari rumah Ibu Teri? Jelaskan. Saya keluar dari rumah Ibu Teri karena saya kecewa dengan Ibu Teri yang saya akan buat tempat jualan di dekat pagar utama, tapi tidak jadi. Dan di samping itu saya tidak mendapat hasil jualan dan saya tidak bisa hidup membiayai kebutuhan sehari-hari tinggal di Bali. Tadi kan saksi saya tanya ada dendam enggak, ada kecewa enggak, ditanya karena enggak jadi gratis juga enggak apa-apa, enggak kecewa enggak dendam. Ini saudara saksi dia ngomong begini. Tunggu Pak, saya juga ingat. Pada waktu Teri itu ikut sama Madam. Ini BAP itu benar enggak? Benar kecewa. Benar kecewa. Baik, tadi lupa. Jadi sebenarnya kecewa ya. Waktu itu jadinya saudara saksi tempat jualannya dekat pagar nggak? Dekat sama pagar nggak tempat jualannya? Dulu di pavilion. Pakai mana? Dulu di pavilion ikut Madam itu waktu ada yang itu sama dari pindah itu. Ternyata setelah Madam pergi itu kan rumah-rumahnya kan diambil. Nah saya nggak bisa jualan tanpa ada uang masuk. Jadi saya aja gitu. Udah nanti alat-alatnya semua bahan-bahan itu diriin itu hukum itu dari saya, tapi tenaganya yang bayar kamu gitu. Itu pagi ngomong kayak gitu. Setelah saya ngambil tukang sebenarnya pertanyaan saya nggak sama pertanyaan saya, saksi lokasi jualannya jadinya dekat pagar atau enggak? pagar yang di mana? Pagar utama. Ini kalau saudara saksi pagar utama di sini. Di depan. Ya, yang saudara saksi maksud waktu saudara saksi jelaskan ke polisi, saya dijadikan tempat dagang di dekat pagar utama yang saudara saksi pagar utama yang ya. Ya. Saya tanya, saudara saksi jadi jualan dekat situ atau tidak? Oh, yang jadi. Baik, kalau nggak jadi, terus saudara saksi ini hasil jualannya mengumpulkan nggak?
Tapi setelah dia nggak ada, saya nggak ada masukan sama sekali. Baik. Waktu saudara saksi di sana, tadi kakak angkatnya ikut bantu jualan ya? Kadang-kadang nggak, kadang-kadang nggak. Oh, kadang-kadang. Kalau saudara saksi jaga dagangan, kakak angkatnya ngapain? Gimana? Kalau sehari-hari kakak angkatnya itu ngapain si Pak Rudi itu yang seumuran sama saksi itu? Ya kadang-kadang dia ada temennya yang datang ke Bali di sini, jadi dia jadi itu Pak, jadi guide gitu. Oh, itu kan yang tinggal di kamar itu kan berdua, saksi sama Rudi. Yang bayar saksi aja atau patungan sama Rudi? Yang bayar ya saya yang bayar. Rudi nggak itu bayar. Bayar. Jadi Ya, bagi dua. ya kadang-kadang dia yang bayar, kadang-kadang saya. Tapi kan dia. Nah, ini kan jelas banget kan Pak Hakim kan ada hubungannya dengan Ini hak kami bertanya. Biar aja, baru nanti kita stop. Biar aja. Itu Ya, ini hak kami bertanya. Kalau mau bertanya bisa pakai bola dulu. hak bertanya boleh, tapi yang relevan ya. Baik. Jangan terlalu mengambang. Karena ini yang bertanyakan dari BAP yang boleh. Iya, dari BAP. Coba ditanya. Nanti juga saya akan tanya yang BAP. Baik. Terima kasih yang mulia. Kalau tadi kan saudara saksi cerita Ibu Margaret ini sejak kenal saksi kenal Ibu Margaret, Ibu Margaret ini kayak dia nggak bagus, nggak wajar perlakuannya, jahat. Ini saudara saksi ini nggak pernah lihat ada kebaikan Ibu Margaret kepada Ibu, ini pernah lihat nggak baik itu ngapain, pernah lihat karena saudara jaksa yang kerjanya menuntut dan menuduh aja bilang sampai tahun 2014 Ibu Margaret ini baik kayak itu. Coba saudara saksi jelaskan. ulangi Pak. Di dakwaan ini saudara penuntut umum yang menuduh dan menuntut dalam perkara ini dia sampai tahun 2014, 2013, 2014 saudara Ibu Teri berlaku wajar kepada itu. Sementara saksi bilang dari 2012 selama Ibu saksi kenal Ibu Teri, lihat perlakuan Ibu Teri ini tidak Yang mana? Yang mana berlaku wajar itu mana? di dakwaan halaman 16 ya. Dalam dakwaan? Ya. Sampai tahun berapa dia berlaku wajar? Sampai tahun 2013. Ibu tahu dia berlaku wajar apa enggak? Saya kan sudah dari situ Pak. Iya, sudah. Ya. Nah, jadi gitu aja. Jadi dia tidak di situ. Pak. Dua. Sekarang pertanyaannya dijawab. Apakah ibu pernah melihat atau mengetahui ada perlakuan wajar dilakukan oleh terdakwa kepada diri? Ya sering Bu, kalau mau makan itu nggak disiapin makanan. Terus kalau marah-marah itu kan nggak wajar Pak, harus seperti Bukan, itu kan kalian tidak wajar semua. Pertanyaannya dia, apakah ibu pernah melihat perbuatannya yang wajar? Yang wajar itu artinya yang baik ya, yang baik. Ya. Apakah ada ibu pernah melihat selama di sana? Ya ada sih Pak. Ada sih, contohnya apa? Contohnya ya kalau pas lagi dari itu hatinya nggak ada masalah, kayak nggak ada berbagai itu ya beli makanan, beli apa namanya. Nah, jadi jawabnya pernah melihat perlakuan wajar juga kepada Angelin. Itu aja. Baik. Selain yang tadi saudara saksi bilang, yang tak tahu saya saudara saksi bukan psikolog, nggak pernah belajar psikologi, tapi bilang suasana bisa menilai suasana. Nah hati itu ya. Yang wajar-wajar itu apa aja sih? Selain yang saudara saksi ceritakan tadi, apa itu wajar? Yang wajar. Iya. Itu kalau kita punya anak itu pasti. Saudara saksi yang saya tanya ibu dari kayak itu, bukan saudara saksi karena saksi nggak ada urusan dengan saya. Perlakuan dia mana lebih banyak, yang wajar atau tidak wajar? Nggak wajar. Tidak wajar yang lebih banyak. Catat itu. Baik. Nah, itu aja. Mohon dicatat juga, ya. Soal menjabatkan yang jabat masih tahu apa enggak? Mana yang jabat-jabat? Jabat ini wajar, ini wajar. Bisa ibu terangkan atau tidak? Gimana Pak? Tadi kan ada yang wajar, ada yang tidak wajar. Saya tanya lebih banyak yang tidak wajar.
Betul? Ya. Nah, yang wajar menurut ibu itu apa saja? Bisa ibu terangkan satu persatu kan? Ya, kalau yang wajar itu ya kalau yang di eksepsi ya kita itu ada injury. Bukan perbuatan tadi. Oh iya, yang wajar itu kalau injury. Ya. Yang anterin sekolah, Nganterin sekolah. Apalagi? Nah, apalagi? Terus kalau dia minta susu dibeliin. Minta susu. Minta susu dibeliin. Nah. Toko saya. Apalagi? Terus Gak usah terlalu dipaksa juga kalau tidak bisa menerangkan. Contohnya itu yang boleh lihat. Nah itu jawabnya. Baik, kami lanjutkan. Saudara saksi kan, kalau dari cerita saudara saksi ini, yang sangat memperhatikan Angel itu kan saudara saksi, bahkan saudara saksi lebih memperhatikan daripada Yuda sendiri. Kalau Angel ini tadi saudara saksi lumayan banyak cerita soal susu habis dibeliin, kakak mau tinggal ambil, ya. Itu Angel sukanya susu rasa apa? nggak tahu. Oh, padahal kan saksi paling Udah tahu. yang mau menentukan yang mulia. Bukan tidak tahu rasa apa. Ada rasa apa di sini? Tidak, di sini kami hanya ingin tahu seberapa perhatian saksi ini pada yang mulia. Saya kira ada berita acara. Ada. Dia tidak tahu. Baik. Mereknya apa tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, dia saudara saksi ini lebih kejam tuduhannya daripada jaksa di dakwaannya. Dilanjutkan oleh rekan yang lain. Berapa? Izin melanjutkan yang mulia saudara saksi ya. Tadi bicara mengenai masalah kecelakaan yang tadi sempat menjadikan terkait masalah jualan tadi itu ya. Terus gimana? Ada kecewaan lain tidak kepada terdakwa? Saya ada kekecewaan waktu itu saya dapat dari yang pertama karena saya dapat berita dari orang dari situ katanya saya pergi dari situ itu tidak pamit dan tidak membayar kos. Oh, ada gosip seperti itu ternyata di sedang Terus yang kedua kali saya katanya menjual namanya Puteri untuk pinjam uang. Uang siapa yang Seorang. Seorang jadi difitnah pinjam uang orang. Ya, gini Pak, bisa saya terangkan? Bisa jadi ini kan kecewa. Kecewa apa? Iya, kecewa. Ada suatu hari Puteri itu mau bayar bunga di bank perhiasan. Puteri nggak ada uang, katanya uangnya itu dipinjam sama temennya Ibu Rohana, tapi Ibu Rohana itu nggak bayar-bayar, mau minta bayar. Oke. Kata siapa itu? Kata Puteri. Iya. Terus Lisa mau bisa bantu saya. Ibu dari sama saya aja udah nggak jualan. Gimana kalau tak pinjemin temanku, mamanya Putri gitu. Ya udah, Putri saya boncengin ke tempatnya Mama Putri. Nah, Mama Putri itu kalau nggak ada uang, dia beli sama saya Pak. Waktu saya masih saya jualan aja. Setelah saya nggak ada, itu mamanya Putri itu mau beli sepeda motor jadi kampungnya di Jember. Dia cerita sama saya mau beli sepeda motor, cerita adik saya. Nah saya berpikir gini, ya udah Putri yuk ke rumahnya mamanya Putri. Putri saya boncengin ke rumahnya Mama Putri, tapi Putri nggak masuk. Dia megangin motor saya masuk. Saya bilang sama Mama Putri mau pinjam uang 500 gitu, untuk Putri nanti balikannya hari Selasa gitu. Terus Kasih uangnya. kasih 500, tapi Pak saya jujur aja, saya bilang sama Putri, aku juga nggak ada uang, gimana kalau Putri 300 saya 200. Oke. Sama Putri diterima ya udah, tapi sampai di rumah Putri masuk uangnya 300 dikembaliin ke saya Pak. Terus ya saya mau ngomong apa kenapa Putri bilang saya nanti cari yang lain. Oh, jadi habis itu udah jadi pinjam oleh Putri ya. Nah, terus kan saya janji hari Selasa balikin. Pas hari Senin, jadi marah-marahin saya di depan orang-orang kos. Kalau saya jual namanya dia, tapi saya nggak mau ribut Pak, gitu. Saya
Ya, itu salah satu kecewa. Tidak usah terlalu banyak-banyak. Tapi saat ini ada satu kecewa itu. Kecewa lain lagi apa? Waktu tinggal di Mau tinggal di situ, tapi tidak jadi. Nah, jadi dikutip. Nah, itu kecewa kedua. Kecewa ketiga apa lagi? Tidak ada lagi? Nah, jadi dua kecewa itu. Baik. Jadi sangat kecewa sekali ya saudara saksi ya terhadap ini ya. Waktu saudara saksi dijanjikan bahwa saudara saksi akan mendapatkan 5% dari hasil penjualan yang dibatalkan secara sepihak, itu merasa kecewa juga saudara saksi? Enggak Pak. Terus kalau itu jujur saya cuma menolong aja. Tapi ada harapan kan pada saat saudara saksi Jadi ada yang hidup kan untuk uang, tapi enggak. Ini saya adakan sekarang. Mereka hidup perlu uang kan? Makanya saksi pun berusaha untuk mencari kembali terhadap uang tersebut. Artinya ada harapan lah dari situ ya, dapat sesuatu ya. Mungkin itu kan belum menghindari. Bukan begini, saksi itu wajar-wajar saja. Memang awalnya kami ceritakan yang janji 5% kan Putri, bukan saudara. Iya, jadi tidak apa-apa. Nggak apa-apa, sah-sah saja, nggak masalah. Sah-sah saja. Mau ada pengharapan, mau tidak pun itu sama. Ya? Jadi kalau saudara saksi merasa kecewa juga sah-sah saja saudara saksi. Oke. Saudara saksi ya, saya lanjutkan ya. Di rumah saudara malam itu berapa lantai? 2 lantai ya? Yang dipakai lantai itu tidak dipakai Pak. Yang pakai lantai tidak dipakai, tapi tandanya ada ya? Tanda menuju ke atas ada ya? Ada ya. Kira-kira kalau untuk anak usia 4 tahun tanpa pengawasan yang melekat gitu, permainan di tanda tersebut berbahaya tidak? Ya berbahaya. Berbahaya ya, makanya harus kita awas terus. 5 menit lagi akan panggil, di mana itu? Nanti dia naik ke atas jatuhnya kan bahaya ya, bahaya. Betul. Makanya harus betul-betul diperhatikan. Saudara saksi selanjutnya ya, tadi kan dikatakan Aileen sakit, kok cuma dikasih obat, baru dikasih obat. Nah setelah dikasih obat sembuh nggak Aileen ya? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi setelah waktu satu menit dalam persiapan tersebut masih batuk-batuk, masih Aileen. Yang diri sering batuk-batuk itu suka nyesek Pak. Iya, yang saya tanyakan itu waktu melihat batuk itu kapan? Ya waktu kejadian karena sama kucing sakit itu. Kucing sakit itu kapan tepatnya? Kalau saya Lupa dikasih obat. Kan nggak mungkin terus batuk-batuk. Kan itu juga kan ada perbedaan juga lah. Gitu kan kita wajar-wajar aja ya. Begitu dikasih obat ya, itu ya. Saudara saksi ya. Tadi sempat tadi saksi mengucap bahwa Kristina sangat sayang sekali terhadap Aileen. Cuma saya tadi terpotong, itu nggak sempat diteruskan. Ya sudah saksi tahu itu sayangnya seperti apa itu? itu kan cerita Bu Teri, karena saya waktu saya di kamarnya Bu Teri, visitin Bu Teri itu beberapa kali itu Bu Teri terima telepon dari Kristina. Terus setelah dia teleponnya berhenti, dia cerita, aduh Lisa, si Kristina itu sayang banget sama ini, saya sampai kerja terus untuk beli susu terus, dia perhatiin terus sama ini. Dia sangat perhatian ya, Kristina sangat perhatian. Oke. Saudara saksi ya. Tadi kan saudara saksi sempat cerita juga. Ini kan kita cuma mau tahu aja keadaan pada saat itu kan. Disebutkan tadi ada tindakan yang tinggal di situ. Gimana? Disebutkan pada saat saksi tinggal di situ bersama dengan kakak-kakaknya tadi ya, satu kamar tadi. Ada sekat tidak kamar itu? Nggak ada. Tidak ada sekat. Tapi kalau saya tidur, saya kan gantian Pak. Kadang kalau saya nggak enak, saya ke bawah di atas. Dia saya punya tempat tidur itu tipis gitu ya. Satu tempat tidur yang begitu. Tapi tinggal satu kamar ya pada satu saksi itu ya Pak. Dari kecil Pak. Dari kecil. Tapi Dari Pak. kecil umur belasan tahun. Oh iya. Tapi tidak ada sekat itu kamar itu. Tidak ada. Kalau ganti baju sebenarnya apa bahaya? Gimana kan di kamar mandi? Oh kamar mandi. Ada saksi ya. Di dokumen kita kan bilang bahwa Aileen sangat terlihat suka diajak makan, suka diajak ke mall begitu.
makan bersama, terus tertawa di sini di pantai, main di pantai. Bahkan Regi pun juga gitu. Nah, yang saya tanyakan tadi saudara saksi bilang bahwa bukan si Ego itu burung terus. Gitu. Itu bertolak belakang. Bagaimana nih penjelasan saudara saksi ini? Pak, itu kan tadi dia disenang-senangin, dibahagiain. Tuh, kan Itu yang katanya bukan pendapatnya, gitu. Artinya kan tidak selalu burung. Kita ada setahu saya itu kalau di rumah itu kalau cuma lihat foto ini aja saya. Ini bilang. kalau akhirnya saksi sebelum ada sekian menurut saudara saksi. Kaki yang Saudara saksi ya, saudara saksi kan katakan tadi sangat berharga sekali, begitu ngasih makan yang jadi. Ngomong-ngomong tahu nggak tentang sekali jadi apa? Kalau saya masak bakso sama semur itu dia makannya apanya? Bakso dan semur. Kalau jajanan juga, Saya nggak pernah menyarankan jajan di luar, anak saya ini juga saya tidak tahu. ya jajan dalam artian misalkan di restoran pizza begitu. Jadi sukanya pizza Domino aja, pizza kan tidak suka. Belum pernah saya makan sama ini sama budaya sini. kaki. Pizza. Iya, tapi kan saudara saksi kan memang tidak selalu berupaya dengan mereka kan, dengan Injil dan Bunganya kan. Saudara saksi itu kan punya kesibukan sendiri juga, jualan. Saudara saksi apakah 24 jam melakukan kegiatan bersama-sama dengan Injil dan terdakwa? Tadi bilang ada kegiatan sendiri juga, jualan lah, belajar, ya kan? Iya. Berarti tidak selalu bersama-sama kan? Bersama-sama kalau berarti tapi nggak tahu. Artinya begini, saudara saksi tahu tidak ada kegiatan-kegiatan lain yang hanya dilakukan oleh terdakwa dan Injil dan saksi tidak tahu? Setahu saya sih kalau pergi. Enggak, itu aja. Tahu kan? Mungkin tidak dalam satu kesempatan bahwa Ya, ada bisa nggak tahu. Gimana? Atau tahu semua. Ada yang bisa. Iya, sudah. ada yang tahu, jadi kesimpulan ada yang tahu, ada yang tidak tahu kan? Ya. Oke, saya kira begitu. Ada yang tidak tahu, tapi yang tadi tahu semua. Ya, yang diterangkan tadi sudah tahu semua. Tidak perlu lagi. Apa yang ibu sudah tahu sudah diterangkan. Yang tidak tahu. Ya. Ya, Pak. Ini saya tanya lagi ibu ini. Ada lagi? Silakan. Tadi dibilang seperti janjikan tahun 2010, Anda berangkat 2012 terkait dengan permintaan rumah garis untuk buka jualan dong di rumah, ya kan? Waktu 2010 janjikan kerjasama masih berdua, tapi waktu itu 2012 baru datang, sementara nggak ada yang nempatin tempat yang dulu dijanjikan rumah garis ya. Nah, kemudian dibuka buka usaha, ya. Hasilnya bagi gua nggak rumah garis. Ya enggak lah kalau saya. Enggak ya, itu aja Bu makanya. Terus kemudian waktu ibu datang tahun 2012 bulan Februari ya, itu datang itu setelah terakhir komunikasi 2000 berapa Bu? Yang waktu terakhir ibu kabar hubung-hubung itu 2011. 11 ya bilangnya ya. Ibu baru datang Februari 2012. Sebelum datang ibu kabarin ibu Margaret dulu kan, saya mau datang. Atau ibu datang, Bu, saya kemarin ke jalan bilang saya datang sekarang. Enggak, saya cuma gini, Bu, saya mau beresin ini dulu, suami saya kan sakit. Jadi habis suami saya sakit merawat itu, saya nanti bisa saya lanjutin. Pertanyaan saya Bu, waktu ibu mau datang, hubungi ibu Margaret dulu nggak? Enggak ya, jadi ibu datang 2012 tiba-tiba ya, setelah sekian lama. Iya. Terakhir kali komunikasi 2011 ya. Oke, waktu ibu datang ke rumah ibu Margaret 2012 itu, kan ibu datang dengan kakak angkat yang dibilang kakak angkat ibu Rudi Sumo. Itu ibu bilang dulu nggak ke ibu Margaret juga saya bawa datang dengan saudara? Bilang, udah dia tahu. Kan, waktu datang ibu bilangnya gimana? Ini saudara saya mau ngekos atau mau ngapain? Gitu loh. Saya bilang buka usaha bersama. Oh, mau buka usaha bersama. Iya. Jadi akhirnya tinggalnya bersama ibu ya. Iya. Gitu ya, bukan dia ngekos sendiri ya. Iya. Oke. Terus kemudian tadi dibilang sudah sempat kalau nggak salah waktu ibu sempat izin untuk telat bayar ya.
Kalau uang kos, uang saya izin dulu ya. Kalau ibu izin, kamu yang namanya Magaret ya, dikabulin ya. Kalau nggak izin, kira-kira dimarahin nggak Bu ya? Untuk saya dimarahin ya. Telah sedikit Bu Dewi kan Tapi kalau sama ibu izin ya, kita kasih ya. Waktu itu Bu Magaret baik ya Pak Ibu ya. Iya. Terus tadi Bu bilang kalau Angelin didekat dengan Ibu Margaret itu biasa disuruh supaya bisa disuruh ya. Itu kalau disuruh itu nyuruh apa sih Bu, melakukan sesuatu yang gimana? Ya suruh ngepel, suruh nyapu, suruh Oh, jadi catat dulu ya. Sering disuruh-suruh ngepel, ya, nyapu, apalagi ini yang belum diterangkan. ngambilin apa. Oh, ngambilin apa maksudnya apa? Ngepel, nyapu, apalagi? Pernah ngasih makan ayam. Nah itu jadi supaya dia harus ada di situ supaya bisa disuruh-suruh, begitu ya? Itu maksudnya. Oke. Terus tentang tadi dibilang juga ngasih makan ayam. Ibu Margaret juga ngasih makan ayam? Ya iya. Iya ya. Ngasih makan ayam itu gimana sih? Satu-satu disuapin atau ayamnya makanan gitu? Pak, ngasih ayam ya. Ya saya tanya itu jawab aja. Gimana ngasih makannya satu-satu disuapin atau ditebar? Jadi tebar. Ditebar ya. Jadi bukan satu-satu ayam disuapin ya. Lama nggak kalau ngasih makan ayam? Ya enggak lah. Enggak ya. Berarti jadi begini. Tadi sudah cerita masalah ayamnya waktu itu masih sedikit, ya, masih belum. Tidak usah dibayangkan masih ayam banyak seperti yang ada sekarang. Waktu zamannya dia, Ya, ini kan tidak disuapin satu ayamnya ya. Dari saya cukup. ya, Mau izin kembali. ya. Saksi tadi bilang kejadian batuk itu yang dikasih obat dengan kejadian kucingnya sakit itu berdekatan. Tadi saudara saksi bilang kucing dibawa ke dokter. Dokter mana? Ikut antar ke dokter. Itu sampai selesai. Waktu terakhir saudara meninggalkan rumah Ibu Dewi pindahkan ke dekat situ juga. Terus beberapa tahun kemudian pengalian Angelin jalan, ya. Jadi terakhir saudara lihat sampai waktu itu Angelin tambah tinggi, Ya, kurus tinggi. tambah tinggi juga, tambah ya. Terus saya juga penasaran dengan tadi baik hakim maupun penuntut umum juga nanya saksi wajar nggak perlakuan Ibu Dewi. Kami juga ada yang menyatakan wajar. Nah begini, itu pertanyaan dari penasihat hukum ya. Kami akui. Ya, bukan pertanyaan, itu dari penasihat hukum itu tadi. Saudara mungkin keluar tadi waktu ditanyakan. Jadi jangan ini kan ditanya apakah ada perbuatan terdakwa yang wajar. Itu pertanyaannya, betul apa tidak? Betul. Nah, sehingga dijawab ya agak sulit ya. Jadi lebih banyak yang tidak wajar dilakukan oleh terdakwa daripada yang wajar. Jadi lebih banyak, begitu ya? Apa mau ditanya? kami ingin menanyakan, ini saksi ini menilai yang mana wajar, yang mana tidak. Kami ingin menilai dulu menurut saksi. Kalau saksi itu tinggal bersama di satu kamar di situ tanpa sekat, sama-sama berbuat itu wajar atau tidak? Jadi begini, tadi sudah diterangkan bahwa dia ini diangkat mulai dari kecil satu umur dengan Hani sama di rumah terus. Menurut ibu wajar apa tidak? Wajar. Itu aja. Jadi wajar. Ya. Sekarang masih tinggal satu ruangan. Jadi ada sejarahnya mereka ini mulai dari kecil sama. Itu yang ingin kami tanyakan. Jadi menurut saksi wajar apa tidak? Wajar. Cukup. Baik, itu yang ingin kami tanyakan. Wajar aja wajar. Kalau begitu dilanjutkan Ya. yang lainnya dulu. Ya. Mohon izin yang mulia. Ya, silakan. Saya bertanya, kalau kita
itu berapa? Jadi begini, dari pertanyaan dari penasihat hukum juga, ya, pegangan mengambang. Kenapa menurut ibu harus dekat-dekat Angelin dengan terdakwa? Supaya ada disuruh-suruh, disuruh-suruh ngapain? Ngepel, sudah dicatat ya, nyapu, ngasih ayam. Supaya ada ngasih itu. Pegangan mengambang lagi. Pertanyaannya, ngepel itu makan bos ya. Buat disuruh ngepel gimana? Semua rumah itu gimana? Berapa luasnya? Kecil, yang seperti anak umur 4 tahun. Iya. Waktu saudara tinggal di sana, ada pembantu nggak tenaga? Terus yang bersih dari bawah sampai atas ya? Nggak pernah dibersihin. Nggak pernah bersih ya? Kalau itu di luar itu kalau dari nyerah itu di sana saya kamarnya bukan kamarnya dapurnya dari sampai halaman semua itu sampai pura itu saya yang bersihin Pak. Nggak pernah ketemu yang namanya misnatif ya? Saudara saksi. Aktif? Nggak pernah. Jadi selama saudara tinggal di situ, rumah seluas itu nggak pernah dibersihin. Kotor, kotor ya? Kenal Susiani dan Harmono? Pernah. Kenal. Berarti masuknya tahun berapa? Masuknya saya mau keluar 1 bulan. Masuknya saudara saksi mau keluar 1 bulan. Waktu mereka masuk sudah kotor itu semua rumah itu. Waktu Susiani yang masuk, rumah udah kotor ya? Udah berantakan ya? Oh enggak, waktu saya masih ada di situ saya bersihin, saya yang bersihin Pak. Ya kan tadi saya tanya, ada pembantu nggak? Nggak ada. Siapa yang bersihin? Saudara bilang, siapa yang bersihin? Selama saya ada di situ, saya yang bersihin. Tapi kalau saya nggak ada di situ, saya kan nggak tahu. Iya, kalau anak-anak itu nggak tahu. Nah, waktu pergi rumah dalam keadaan kotor, pada keadaan bersih. 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 Seluruh rumah. Ya. Menyapu dan ngepel. Kalau nyapu gimana? Dan yang di situ. Kalau nyapu Ya, di gitu. dalam kamar. Yang ke tempat kecil itu. Ya, di dalam kamar. Oh, itu anak 4 tahun. Sapunya gede apa? Ya. Kecil aja. Sapunya Bisa dipegang. kurang kayak biasa. Sapu kan ada sapu lidi, ada Sapu dari rumah, sapu kayu ya. sapu apa? Sapu kayu, sapu kayu rumah itu. Yang bisa gini ya. Kemoceng. Bukan. Bukan. Sapu hijau dulu. Oh, sapu hijau. Mas Lebar, saya setelah dulu tadi kebetulan ada keterangan masalah sapu juga, ya. Apakah waktu dipukul pakai gagang sapu pantatnya itu ketika itu menjadi menyapu? Belum nyapu Pak. Belum nyapu. Lalu bagaimana mungkin terdakwa pegang gagang sapu dipukulkan ke Angelin? Di pantatnya itu. Ya, kenapa ada sapu dipegang oleh Andre waktu itu terdakwa itu? Kenapa ada dipegang? Ya karena Angelin itu pergi itu tugasnya dia kan untuk nyapu. Oh, tugasnya untuk nyapu. Oh, langsung pegang sapu pantatnya dipukul. Itu pada saat Angelin tidak ada ya? Berapa kali itu saudara lihat? Saya lihat 2 kali. 2 kali Tapi selama enggak ini kok besoknya itu enggak. nggak berturut-turut. Enggak. Jadi 2 kali selama 9 bulan saudara di situ. Iya. Di pantatnya. Iya. Terus tadi saudara ceritanya sih mengerikan. Anak umur 4 tahun nggak boleh milih sendiri belanjaannya. Belanja apa sih? Saya enggak bilang sendiri ya Pak ya. Nggak boleh milih sendiri. Saya dapat. Ini saya tanya sama Angelin. Ya kemana dulu? Kemana? Kemana waktu pergi kemana yang nggak boleh milih? Enggak kalau beli barang. Beli barang. Saya tanya. Lalu beli barang di mana? Saya nggak tahu belinya. Jadi punya barang baru. Dia tanya ini barangnya Angelin. Oh ini belinya dijamin siapa? Mami. Orangnya yang milih siapa? Gitu. Nah
suami. Jadi begini, itu tadi diartikan dia seperti itu. Diartikannya tidak begitu dengan menanyakan Angelin. Tidak pernah pergi bersama-sama. Karena dijawab oleh Angelin seperti itu, maka diartikannya seperti itu karena mamanya yang selalu. Pertanyaan saya, Tidak bebas pilih. pertanyaan saya, pernah pergi bersama-sama? Beli bersama-sama tapi belum pernah beli Angelin bersama dengan saya, Pak. Iya. Karena belinya ya ikan, beli susu itu aja. Anak umur 4 tahun. Kalau anak umur 4 tahun, orang apa sih yang boleh dimiliki sama anak umur 4 tahun? Pengalaman saudara nih. Ya, Untuk anak umur 4 tahun ini kalau pergi belajar. Kalau umur 4 tahun itu kalau saya kan Pak ya. Kalau ini orang ini dia, ini siapa anak sedang aku. Mainan. Gitu ya. Warnanya. Betul. Setuju mainan. Prinsipnya ikan. Barang-barang. 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 Oke, kita lanjutkan. Sering kali ada barang-barang, oh yang mama yang beli itu di rumah itu. Yang beli ini kata dari si Kristina, suaminya dari Kristina, tapi yang Beli buat siapa? Buat yang beli? suaminya Kristina. Bukan, uang dari Kristina yang beliin Bu Kelly. Ya. Kan? Beli buat siapa? Buat Angelin. Banyak kan? Maksudnya, saya nggak tahu Pak. Kalau itu kan pasti Angelin kalau punya barang-barang kan. Ya, yang baru sering kan saya. Ya, tahu saya kayak mainan boneka. Iya sering kan? Sering. Cukup. Cukup ya. Ini hanya mempertegas cara berita cara. Ya, tadi banyak juga berita cara sama itu karena saya ingat membuka berita cara ini ya. Memang sudah terangkan, tapi saya akan pertegas. Ada pertanyaan polisi di sini nomor 9, ya, dengan kesan 2 Juli. Saya sering menanyakan perihal perlakuan Ibu Margaret Cihanigawe alias Puteli terhadap Angelin Margaret Nigawe yang selama ini menurut saya terlalu keras dan tidak pantas terhadap anak sesuai Angelin. Dan saya pernah menanyakan kepada Margaret Nigawe alias Puteli, Bu, kasihan Bu, kalau ditanya belum tentu Angelin mau lagi di dunia. Nah, ini kan saudara sudah terangkan tadi ya. Kasihan jangan digituin, ya. Dan Putri menjawab, alah dia mas sudah bersyukur tak kasih hidup, begitu. Alah dia mah sudah bersyukur tak kasih hidup. Ibunya aja nggak bisa bayar rumah sakit, begitu ya. Kalau nggak saya yang bayar. Dulu aja mau mati gak jadi. Iya. Dulu katanya dari umur 3 bulan apa itu bisa waktu Angelin umur 3 bulan itu tahu nggak? Dia di rumah sakit yang mati loh. Nggak tahunya hidup. Tidak tahunya. Iya. Tuh coba. Saya hanya pertegasan memang sudah terangkan tadi. Kemudian saya pertegas lagi. Ini yang tidak diterangkan ini. Poin 14. Saya lupa waktunya, tapi sering dilakukan oleh Margaret Nigawe alias Puteri selama saya tinggal di rumah Margaret alias Puteri, yaitu rambut Angelin sering dijambak oleh Margaret. Dengar dulu. Rambut Angelin sering dijambak oleh Margaret, dahinya Angelin sering didorong oleh Margaret yang mengakibatkan tubuh Angelin semporidona. Ini Pak, pada waktu itu saya mengalami Angelin, saya lupa Angelin itu mandi kelamaan. Mandi kamar. Ya. Oh jadi kejadian ini di kamar mandi. Nah, tunggu dulu, biar saya teruskan apa di kamar mandi. Dan hal tersebut saya lihat di kamar mandi Ibu Teli. Betul. Ya. Kemudian kalau Angelin belum menyapu kamar, alias Putri biasanya Putri memukul pantat Angelin dengan ujung sapu yang ada di hidungnya.
ini bagaimana? Mandi itu nyapu, mungkin udah kasih tugas Pak. Jadi di kamar mandi ini kan didorong. Gini Pak, jadi mandi lama-lama. Dia juga bilang saya tuh kan mandi lama-lama. Dia masih tetap mandi banyak, itu mandi lama. Sama dari di samping rambutnya ini Pak. Terus dia itu mau pakai baju. Sampai saya kolong. Dan itu kan sering melihatnya. Di sini ini ceritanya sering. Oh, jadi menjabatnya bukan menjabat begini. Menjabat, oh begitu. Jadi kalau menjabat begini tidak pernah lihat. Berarti Ibu benar keterangannya tadi. Soal menjabat tidak ada melihat, sekalipun keterangannya di sini. Makanya saya mau tahu jabat ini jabat bagaimana. Iya. Bukan keterangan ini. Oh, bahasa Indonesia. Sudah. Jadi begitu ya, tapi dahinya begini. Sering Ibu ya. Oh iya, baru nyapu juga. Nyapu itu betul. Sudah, itu ya. Kalau menjabat tidak ada. Nah iya. Saya pun heran juga menjabat bagaimana? Karena cerita cara harus diluruskan juga ya. Jadi menjabat itu tidak ada melihat. Apa-apa. Sekarang giliran dari terdakwa menanyakan saksi. Ada mau ditanyakan? Tapi tanggapan. Nah, tanggapan terhadap keterangan saksi. Jadi keterangan saksi saja ya. Jangan Ibu berpendapat tentang keterangan yang nanti kalau menjadi terdakwa. Ya. Apa? Tanggapannya banyak yang tidak benar. Nah, tanggapannya yang tidak benar apa? Ya, seperti dia tinggal di rumah saya 5 hari di Pondok Gede, itu cuma tiduran terus bulan ketiga, tidak pernah bantu saya kerja. Rumah yang di mana? Di Pondok Gede. Oh, Pondok Gede. Ya. Dia tidur berapa lama? Tidur, dia tinggal di sana 5 hari tapi dia sedang tidur. Nah, jadi tidur 5 hari itu betul. Iya. Nah, Tapi nggak pernah saja, nggak pernah bantu. tidak pernah bantuan. Iya. Nah, itu Tidak aja. pernah kasih mandi Angelin waktu umur 3 tahun. Itu saya yang kasih mandi. Iya, itu dulu. Jadi tidak pernah kasih mandi Angelin selama 5 hari di sana. Ya, Dok? Saya di Jakarta nggak memandiin Angelin Pak. Saya cuciin bajunya Putri itu banyak sama Kak Kosok. Oh, jadi bro, jadi dia tidak ada mandikan ya Angelin di sana, ya supaya pro. Iya. Ini kan sudah pro. Nah, cuma keterangannya bahwa dia nyuciin baju yang Jadi ada baju banyak. Itu saya kasih malah dari bilang gini, aduh Rita, jangan sekarang kamu mati dan istirahat dulu. nah, itu benar. Tidak benar Pak. Itu Tiduran saja rumah saya. ya sudah itu aja. Jadi tidak pernah nyuci baju juga. Iya. Nah, catat si ibu nyuci baru. Iya. Ibu sudah berjanji tadi kepada Tuhan Iya. akan mengalahkan yang baru. Cukup saya Pak, kalau saya nanti bohong, nanti saya di akhir saya ditambahkan tapi balikannya loh Pak. Iya, ya, supaya dicatat. Iya. Apalagi Bu? Saya tidak pernah tinggalkan dia di rumah 1 bulan. Saya titip rumah saya cuma 3 hari di Balikpapan. Saya dengan Angelin. Saya kembali baru itu yang lanjut dan kucingnya sakit saya bawa ke dokter. Tidak pernah tinggal 1 bulan, cuma 3 hari. Siapa? Tinggalkan dia bilang saya tinggalkan 1 bulan. Saya tinggalkan rumah itu cuma 3 hari ke Balikpapan sama Angelin. Ya, bagaimana? Enggak Pak, 28 hari tidak sampai sebulan malah saya gratisin kos 1 bulan. Nah, 28 hari malah digratisin 1 bulan. Tadi menurut kita tadi ada di Jakarta terus Pekanbaru kali. Saya dikasih gratis satu bulan tapi saya nggak bisa. Nggak bisa. Malah dikasih gratis. Ada di Jakarta dan ada di Pekanbaru. Ibu ada di Balikpapan. Saya di Balikpapan. Nah, ini kita keluarkan dulu. Jangan-jangan ini bicara yang betul. bukan. Jangan-jangan ada 2 hal yang memang berbeda. Ya, pernah 3 hari. Ibu ingat, ini persoalan Jakarta dengan Pekanbaru. Gitu loh. Ini hal yang berbeda. Ibu kan yang cerita Balikpapan 3 hari. Nah, mungkin ditambah itu. Bagaimana ini yang 28 hari menurut saksi ini?
Itu benar, benar. berapa hari? Yang di Jakarta dan Pekanbaru. Kalau di Jakarta dia sama saya waktu main ke rumah tidur 5 hari di rumah saya. Berapa? 5 hari. 5 hari itu sudah belum itu. Terus saya tidak pernah. Ini baru TK. Dia baru mulai belajar nyapu. Apa itu? Bukan, dia TK, dia betul TK, dia cerita juga TK. TK, saya tidak pernah cerita, tidak pernah suruh dia nyapu atau apa. Dia masih kecil. Nah terus bagaimana? Apa yang tidak benar keterangannya apa? Dia bilang saya suruh nyapu Angelin, harus dekat saya dalam ruangan, tidak ada supaya suruh Ya supaya bisa ibu suruh. tidak benar. Ya itulah supaya bisa ibu suruh, ini keterangannya ya. Ngepel, nyapu, ngasih ayam. Jadi tidak boleh katanya jadi jauh-jauh dari itu, harus dekat. Kalau jauh malah suara itu jadi 3 kali panggil sudah boleh tinggal. Itu keterangan dia. Nah, tapi itu kan tidak benar. Ya, tidak benar. Gimana Bu? Serai tidak Pak, serahin sama Tuhan aja Pak. Jangan juga pendapat saksi masalah serahin sama Tuhan aja Pak. Saya punya iman. Hah? Nah, saya punya iman, saya tidak bohong, Tuhan akan menghukum saya kalau bohong. Catat di situ juga. Ya Bu ya? Ya. Apalagi Bu? Tidak pernah belanja ikan sampai 800.000 atau 1 juta untuk kucing. Saya Oh, jadi begini, ini cerita ibu ke dia, bukan dia. Cerita ibu ya. Ya, yang ngomong ibu gitu. Nah, itu tidak pernah. Menurut saksi pernah. Apalagi? Angelin tidak pernah makan makanan kucing. Angelin tidak pernah makan makanan kucing. Ya. Saya tanya dulu saksi ini, apakah waktu Angelin mengambil makanan kucing ada praktek? Yang ambilin itu dari tapi tidak dimakan Angelin. Oh, yang mengambil itu malah terdakwa ini, tapi tidak mau Angelin memakan. Saya suapin, saya punya suapin. Dari juga lihat kalau dari bilang ini Angelin manja-manja sama Angelin tapi. Nah, tidak mau makan akhirnya edukasi manja basuh. Ya. Nah, komentar dari terdakwa Angelin manja-manja begitu ya? Itu anak apa semua tidak tahu Pak. Iya itu Bu. Bagaimana Bu? Tidak benar. Tidak Dia benar. jualan dari pagi. Dia sudah bilang tidak benar. Ibu tetap keterangannya. Nah, jadi terdakwa yang mengasih makanan kucing. Kucing tadi apa? Margaret yang mengambil makanan kucing. Tapi enggak suka makanan kucing itu Pak, nasi terus kasih ikan itu. Ikan. Oh, nasi biasa. Ambil ikan. Ikan apa? Ikan yang sama digoreng sama kucing itu. Ikan yang digoreng bersama kucing itu menjadi apa ya? Sudah mungkin jangan-jangan juga seperti di kampung kita itu. Iya, kasih apa-apa juga dikasih akan juga. Tidak terlalu masalah, ya. Tidak usah terlalu khawatir soal itu. Maksudnya makanan kaleng. Boleh. Makanan kaleng. Waktu di Bekasi itu Oh, jadi makanan kaleng yang untuk kucing. kayak kornet gitu Pak. Ya, ada untuk kucing khusus. Oh, Nah, itu dimakan sendiri. iya. Siapa yang makan? Itu pas saya tanya ini apa sih? Saya juga ini nyobain. Ternyata saya baca itu, saya tanya sama dari sendiri, ini makanan apa sih? Kan kucing dari iya. Itu saya juga ada Islam. Ada itu proses. Siapa yang ngasih makan itu ke Ya siapa lah saya mau pilih saya seperti kok. dilihat putih? Di mejanya ini. Dilihat? Ya tapi dilihat putih. Dilihat terdakwa di makanan dia. Dia tadi yang sekali saya nggak
Iya, jadi tidak lihat, tapi saksi melihat Angelin. Saya tahu kalau itu makanan kucing saya nyobain. Terus saya baca. Ya sudah, jadi terdakwa dari lihat itu, tapi saksi melihat. Apalagi? Waktu pertama sekolah TK, saya yang antar dia. Dia mungkin satu dua tidak pernah. Tapi dia pernah. Benar, tapi bukan pertama sekolah masuk. Saya yang antar. Pak, itu si apa? Duluan dalam Sunda, namanya Neng. Itu saksinya dia. Saya juga dia masuk pertama kali. Oh, masuk pertama kali ibu dengan? Si Neng itu kan jualan nasi di situ. Tuh, kalau di situ. Itulah saksinya ya. Pertama sekali mendaftar. Iya. Bukan mendaftar Pak. Nah? Masuk pertama kali. Masuk pertama sekali. Mendaftarnya siapa? Neng. Oh iya, berarti ini simpang siur lagi nih. Antara mendaftar dengan masuknya pertama. Malah kita ditanya ini. Bisa gimana tadi itu saya cerita. Oh, mengantar petang ya. Malah Benny tanya saya, gimana bisa tadi sekolah yang beli gitu. Saya cerita itu ya Bu, tadi ini saya cerita. Oh itu. Nah, apa maksudnya itu tadi apa? Yang antar pertama dia, antarnya ini. Mendaftar yang antar pertama saya wajib karena kawan dia. Ya, mendaftar. Tapi kan pernah dia mengantar. Ya, benar. Ah, iya soal pertama kali, kedua kali. Ya, wajar saja mungkin nyuruh orang atau bagaimana. Saya tidak melihat itu terlalu penting bagaimana. Ya, yang pasti sudah sekolah TK. Siapa yang biayai? Ya Putri. Iya, Putri. Ya kan? Kasih sekolah. Apalagi? Saya tidak pernah bicara mau penjarakan ibu dan ayahnya Angelin. Untuk itu, jadi kalau dia ngaku itu anaknya, saya penjarakan itu. Tidak pernah sebenarnya. Begitu ya? Bu, Pak, kalau begitu kalau saya ngomong kayak gitu berarti kan saya memfitnah. Iya. Maka sama saya membunuh, ya kan? Untuk apa namanya hukumnya kan gitu. Ya, itu nanti Tuhan juga yang Tuhan juga yang tahu semua. Ya. Nah, jadi tetap bicara. Belajar apa lagi? Saya tidak pernah tinggalkan Angelin sendiri, dikunci di kamar. Tidak pernah. Kalau keluar rumah atau dia bicara, saya tinggal Angelin di kamar, dikunci. Tidak pernah. Putri sendiri yang cerita pada waktu itu adalah cerita. Pada waktu itu ini mana cerita Bu, tidak ikut Ya, ini catatannya ini ibu ambil dari berita acara. Dari keterangannya tadi. Ini hampir tidak terpantau saya tadi. Bukan jadi ingat, ini perlu juga, ya kan? Jadi cerita Nagrek ibu bahwa jadi pernah dikunci di rumah. Nah, dikunci. Ini nggak apa-apa juga biasa ini kantor namanya udah biasa kalau aku pergi ada penting itu ada dia tak kunci aja di kamar sendiri Tak kunci aja kamar di kamar sendiri. Nonton TV. Tapi sebelum saya ada di situ Ya ceritanya. Tapi sebelum ibu situ, kalau ibu melihat tidak pernah. Nah, jadi dia tidak pernah lihat. Tidak pernah lihat yang ibu itu. Jadi ibu hanya cerita aja. Ya. Apalagi? Terus waktu jual rumah Pekanbaru, dia ajak saya ke orang yang mau beli. Sudah itu orang tidak mau beli. Jadi ceritanya begini, ibu katakan karena harganya sudah naik. Saya tidak batalkan. Dia tidak pernah muncul dan orang itu tidak mau beli. Ya, nanti akan diteliti lagi itu. Kenapa batal juga? Ya toh, ada masalah apa di situ? Ya gimana harus ada lepasan kirim kerana pada ya. Kenapa gagal, kenapa begini, ibu punya utang bagaimana? Ini akan diselidiki semua. Apakah karena tidak boleh dijual atau bagaimana? Ada rencana dijual, berbuknya tempat, aslinya tidak dilihat sertifikatnya, lalu siapa yang pegang sertifikat? Dia sertifikat, saya kasih foto.
Fotokopinya. Iya, fotokopinya saya Yang kasih. aslinya ada, iya. Aslinya. Nah iya, jadi banyak penyebab sehingga itu gagal. Kalau soal itu ya, soal gagalnya itu kan gagal. Banyak penyebab. Nanti kita cari. Soal rumah pekan baru di apa dulu ya? Sertifikat tanah itu atas nama saya. Iya, justru atas nama ibu, makanya jadi menjadi masalah. Tidak mungkin sertifikat atas nama orang asing. Ibu supaya tahu. Iya kan? Kok mungkin tanah punya orang asing di Indonesia? Tak mungkin. Justru itu kita supaya sinkronkan dulu semua ini. Kami bertanya ada maksudnya. Ya. Soal gagalnya itu kita mau lihat nanti. Bila masih penting atau tidak itu melihat situasi nanti. Hanya kebetulan saja dimulai oleh saksi ini, kan ya? Kami tidak pernah menanya selama ini, tapi dimulainya. Ya Bu ya. Soal rumah pekan baru itu ya terserah itu saja mau bagaimana. Ini hanya memulai. Jadi tanda tanya ada apa di rumah pekan baru, kenapa harus begini dan kenapa itu punya hutang banyak dan segala macam. Itu karena kami kegagalannya bagaimana, kenapa gagal dijual, padahal sudah di persen sudah janjikan 5%, itu kira-kira ya atas nama ibu sudah betul dan tidak mungkin orang asing mempunyai sertifikat atas namanya di sini. Ibu catat, ya. Apalagi Bu? Tidak ada lagi. Pak, saya mau bicara tentang kalau saya di rumahnya Bu Teri di Pondok Gede Sido terus, sekarang saya mau Bu Teri, kan waktu saya ke sana kan pohon pisangnya kan tumbang ketiga. Itu kan yang goreng saya juga tunduk. Jadi Pak Bu Teri Pak bilang saya cuma tidur di atas. Iya, itu goreng pisang. Belum wajar lah ya. Teman ini kalian itu bersahabat sebenarnya. Kenalan bis, kan itu Bu ya? Kenalan bis, lalu saling curhat, rencana mau bisnis di pasar kan bagus sebenarnya. Iya Bu ya? Iya. Pak, saya tidur saya terus terang Pak. Sebetulnya saya sama dengan ibu Teri dengan tidur ini, tapi saya juga jadi tertuduh kalau saya itu tidak mengungkapkan yang sebenarnya saya alami, saya lihat saya tidur. Jadi saya itu mimpiin si Anjali terus Mimpiin si Anjali terus. Saya merasa tertutup kalau saya tidak menerangkan apa adanya, sehingga saya terangkan apa adanya. Selalu mimpi. Ya sudah bagus lah daripada ibu jadi tutup sesuatu. Jadi saya bukan mau mendalam sakit saya masih Pak sampai detik ini. Ya. Jadi saya tidak ada lihat cuma saya kejujuran, saya takut sama Tuhan dan Pak. Iya. Hanya kejujuran dan takut sama Tuhan. Dan dia apa bro? Ya. Dan mesti takut sama Tuhan kepada siapa lagi yang takut. Ya. Sudah betul? Ada yang ibu ralat? Sudah betul semua? Oke, selesai saksi dia. Saksi boleh berangkat. Terdakwa mengambil tempat. Yang mulia, mohon izin yang mulia. Ternyata dalam perkembangan saat ini sudah ada satu saksi lagi yang datang yang mulia. Oh ya, silakan. Tapi skor dulu ya. Skor dulu sidang. Setengah jam.